Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita, kita akan mulaikan ibadah kita, pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus,
dalam keadaan lemah Tuhan. Waktu kami dalam kesesakan, kami datang di hadirat Tuhan. Maka kekuatan baru itu menjadi bagian hidup kami. Pengharapan yang baru menjadi bagian kami Tuhan. Haleluya. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Amin. Saat ku jatuh, Kau topang tangan. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua ada di dalam anugerah Tuhan. Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, dan semua karena berkat Tuhan yang senantiasa nyata dalam hidup kami. Terima kasih, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, dan tiba saatnya kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang menghidupkan, firman-Mu yang memberkati, firman-Mu yang mengubahkan, firman-Mu yang membuat kami semakin hari semakin optimis bahwa hidup kami semakin hari semakin dekat dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus berkati semua pemirsa yang menyaksikan program ibadah online LOB Ministry. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari hari ini kita belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan mengambil firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-46. Ini menceritakan tentang di mana Elia bersama bujangnya. Dia menunggu satu mukjizat yang luar biasa, yang ditunggu-tunggu daripada Tuhan Yesus, yang ditunggu-tunggu daripada Allah yang memiliki segalanya di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara, 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-46. Ya, kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel.
Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Ayat ke-44. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yezreel. 46. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yezreel. Puji nama Tuhan. Ini satu kisah yang sungguh luar biasa, di mana pada waktu itu ya dia mengalami satu kelaparan yang sungguh luar biasa. Kalau kita membaca di dalam ayat yang kedua, ya, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Bapak Ibu Saudara, bahwa pada saat itu Samaria mengalami kelaparan yang sangat berat. Mengalami kelaparan yang cukup lama. Pada saat itu karena bangsa Israel, Samaria keluar dari jalan firman Tuhan. Ya. Nah, di sini ayat yang ke-41 menggambarkan bahwa Elia menyuruh Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran. Ini menandakan bahwa Ahab dan orang-orang yang ada di Samaria, dia berpuasa pada waktu itu karena kelaparan. Mengalami satu kelaparan yang berat, mengalami satu kelaparan yang sungguh luar biasa pada waktu itu. Maka dari itu Elia menyuruh Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat hari ini, saya memberikan tema, setia sampai mukjizat terjadi dalam hidup saudara. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan di dalam ayat yang ke-43 dan ayat ke-44. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, Elia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Ayat ke-44. Pada ke-7 kalinya, berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ayat ke-43. Ketika Elia berkata kepada bujangnya, naik ke atas dan lihatlah ada awan atau tidak. Tetapi ketika bujangnya itu naik ke atas bukit dan melihat tidak ada apa-apa, dia turun lagi. Disuruh lagi oleh Elia, naik ke atas dan lihatlah apakah ada awan, tanda-tanda akan hujan atau tidak. Setelah itu naik lagi. Dia berkata tidak ada Elia. Dia setelah itu turun lagi. Dia naik lagi sampai yang ke-7 kali. Akhirnya bujang itu melihat awan kecil sebesar telapak tangan. Dengan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya karena kesetiaan seorang bujang ini kepada tuannya, kepada Elia, dia melakukan apa yang diperintahkannya.
Dia setia apa yang dilakukan, apa yang dikerjakannya. Dia setia dengan apa yang disuruh oleh Elia. Saya percaya kesetiaannya itulah yang membuat dia bisa melihat awan kecil sebesar telapak tangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 7 kali menggambarkan dalam 1 minggu 7 hari. Dengan kata lain bahwa setiap hari kita harus memiliki satu kesetiaan dengan iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita tidak boleh dalam 1 minggu tidak memiliki iman. Kita harus setiap hari memiliki iman dengan setia kepada Tuhan. Sekalipun mujizat belum terjadi, sekalipun doa kita belum dijawab, sekalipun pergumulan kita belum diberikan jalan keluar oleh Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan dan miliki iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Sama seperti tembok Yeriko. Ketika dia dikelilingi itu 1 kali tidak terjadi sesuatu, dikelilingi 2 kali tidak terjadi sesuatu, dikelilingi 3 kali tidak terjadi sesuatu, dikelilingi 4 kali tidak terjadi apa-apa. Dan ketika ke-7 kalinya, dengan iman, dengan sorak-sorai, dengan sangkakala ditiup pada saat hari itu, dan dia bersorak, haleluya, maka tembok Yeriko itu runtuh. Saya percaya dengan kesetiaannya selama 7 hari dia mengelilingi tembok Yeriko. Karena iman yang setia, maka terjadi mujizat yang sungguh luar biasa. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka dari itu jika sesuatu belum terjadi dalam usaha pekerjaan saudara, jika belum terjadi sesuatu dalam pelayanan saudara, tetaplah setia dengan imanmu, tetaplah setia dengan apa yang kau percayai, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kalau engkau belum mengalami satu mujizat yang engkau rindukan selama ini, tetap setia kepada Tuhan. Dan saya percaya iman yang kecil dapat memindahkan gunung. Sama seperti firman Tuhan, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, engkau dapat berkata, pindah gunung itu, maka gunung itu akan pindah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ini satu hal yang luar biasa. Awan hanya sebesar telapak tangan, tetapi bisa membuat badai angin hujan yang begitu lebat, yang begitu besar. Dan ayat yang ke-45, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yezreel. Saya mau berkata, sesuatu hal yang kecil, kalau saudara memiliki iman yang kecil tetapi bertumbuh, saudara memiliki iman yang kecil berarti tetapi saudara setia kepada Kristus dan terus tetap berpengharapan kepada Tuhan, saya mau berkata, iman yang kecil itu saudara akan mendapatkan mujizat yang besar yang Tuhan akan berikan dalam hidup saudara. Sama seperti apa yang dialami oleh Elia, yang dialami oleh Ahab, yang dialami oleh bujangnya ini. Dia hanya melihat awan sekecil telapak tangan, tetapi bisa membuat badai, hujan yang lebat, yang begitu luar biasa, yang membasahi daerah itu. Dan mereka menerima satu mujizat yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yosua 6 ayat yang ke-15 dan ayat ke-16, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya mereka para imam meniup sangkakala. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala lainnya semuanya dikhususkan bagi Tuhan. Dan akhirnya runtuhlah tembok itu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari hari-hari ini miliki iman yang tetap setia kepada Kristus sampai mujizat terjadi.
7 kali Yosua dan para imam mengelilingi tembok Yeriko. Dan bujang daripada Elia, dia naik, turun bukit, naik bukit, turun bukit lagi untuk melihat sesuatu. Apakah sudah ada tanda-tanda mujizat yang Tuhan akan berikan kepada bangsa Samaria. 7 kali menandakan dalam 1 minggu. Ada 7 hari. Maka dari itu setiap hari tetap miliki iman percaya kepada Kristus. Tetap setialah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di dalam Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dari bumi pun mengeluarkan buahnya. Iman yang dimiliki Elia dan kesetiaan yang dimiliki oleh bujangnya. Bapak Ibu Saudara, iman yang dimiliki oleh Elia dan kesetiaan yang dimiliki oleh bujangnya disuruh naik turun melihat awan. Terjadilah mukjizat. Jika kita memiliki iman dan kesetiaan, saya percaya iman dan kesetiaan itu akan membuahkan satu mukjizat yang luar biasa buat saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya percaya kalau saudara memiliki iman setiap hari dan memiliki kesetiaan kepada Tuhan, apapun yang terjadi, sekalipun mengalami kelaparan, sekalipun mengalami kekurangan, sekalipun mengalami sakit penyakit, tetap memiliki iman dan tetaplah setia kepada Tuhan. Iman dan kesetiaan jika digabungkan, ada sesuatu mujizat yang terjadi yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari hari-hari ini milikilah iman dan kesetiaan. Mungkin di antara kita mengalami krisis ekonomi, mengalami satu kemerosotan dalam pemasukan, penjualan. Tetapi saya mau katakan, masih banyak lagi yang lebih susah daripada saudara dan saya. Saya percaya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Sekalipun kita mengalami kesusahan, kita mengalami kekurangan, tetapi kita terus tetap berbuat baik. Kita mengasihi dan kita memberi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang mereka perlu diberi. Mari kita beri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, milikilah iman yang setia setiap hari. Dan biarlah iman yang dimiliki Elia dan Yosua itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan kesetiaan ada juga dalam kehidupan saudara dan saya. Kita setia kepada suami, kita setia kepada istri, setia kepada anak-anak, setia dalam pekerjaan yang kecil, setia dalam perkara yang kecil. Maka Tuhan akan tambahkan perkara-perkara yang besar. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, doa saya, saudara akan melihat awan sekalipun sebesar telapak tangan, tetapi akan bisa membuat satu mukjizat berkat yang luar biasa buat Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu. Berkati firman-Mu saat hari ini Tuhan. Buat kami memiliki iman yang setia kepada Engkau. Iman yang terus setiap hari ada dalam hidup kami. Dalam 1 minggu, biarlah iman kami terus tetap ada setia kepada Yesus Kristus Tuhan. Apapun tantangan, apapun rintangan, apapun masalah pergumulan kami, iman kami tidak akan pernah tergoyahkan. Dan kami tetap memiliki kesetiaan kepada Engkau Tuhan. Berkati umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun mereka saat hari ini, dimanapun mereka mendengarkan, menyaksikan. Kami berdoa Tuhan, biarlah
Mujizat demi mujizat, tanda-tanda heran, tanda ajaib menyertai dalam kehidupan mereka. Pergumulan mereka Tuhan, kami percaya Tuhan akan menjawabnya. Hamba berdoa buat pemerintahan bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Bapak Presiden tertinggi, bahkan Wakil Presiden, para Menteri, Kapolri, TNI, dan juga pemerintahan sampai ke daerah, bahkan sampai ke RT RW. Tuhan berkati bangsa Indonesia. Indonesia milik Tuhan, Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati, Indonesia diselamatkan. Yang percaya, berkati semua para dokter-dokter, bahkan para nakes Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, berkati semuanya. Terima kasih, Hamba-Mu sudah menyelesaikan pemberitaan firman-Mu. Tuhan berkati dalam nama Yesus, firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam kehidupan kami, untuk terus kami tetap setia kepada Tuhan. Biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub menyertai kita semua, bahkan kekuatan, bahkan penghiburan daripada Roh Kudus, bahkan penyertaan daripada Yesus Kristus Tuhan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan bersama katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan salam sehat.